Sekarang kan Mama udah agak sehatan. Aku mau nanya sesuatu sama Mama. Ya kenapa atasan aku mempunyai cincin yang sama persis dengan aku, Ma? Davin, kenapa kamu tiba-tiba tanya soal cincin itu? Ya aku bingung lah, Ma. Kok bisa atasan aku itu punya cincin yang sama dengan aku? Aku gak kenal sama dia sama sekali, Ma. Tapi dia punya cincin yang sama persis dengan aku, Ma. Dan waktu atasan aku menyelam ke rumah, dia menemukan faktor pemesanan cincin dan itu terlihat ada 2 cincin. Masa Mama sama sekali nggak tahu kalau Mama punya 2 cincin? Delvin sudah tahu soal itu. Jadi dia menemukan faktur pemesanan cincin itu. Mama sama sekali nggak mungkin. Kalau Mama nggak tahu soal cincin itu, Ma. Karena itu ditemuin di lemari Mama. Lemari Mama sendiri. Aku ngeliat, Ma. Aku memang mau tahu soal pemilik cincin itu. Tapi rasanya aku nggak sanggup menceritakan semuanya pada Delvin. Kenangan akan cincin itu terlalu menyakitkan buat aku. Karena membuat aku teringat lagi sama pengkhianatan Ardi dan anakku yang sudah meninggal. Devin, Mama betul-betul nggak tahu soal cincin itu. Malah Mama kan baru tahu dari kamu bahwa cincin itu ada 2. Soal faktur pemesanan, Mama juga nggak tahu. Kamu kan tahu cincin itu peninggalan oma kamu. Mungkin aja oma kamu yang taruh di sana tanpa setahu Mama. Mama sama sekali nggak bohong sama aku. Kalau laki-laki yang memiliki cincin itu malah mencari-cari di rumahku, berarti dia juga nggak tahu soal asal-usul cincin itu. Aku harusnya bahagia bisa punya 2 orang ibu yang sama-sama sangat menyayangi aku. Tapi kenapa apa yang aku lakuin malah salah? Kenapa keputusan aku malah nyakitin dua-duanya? Apa yang aku lakuin ke Mama emang benar-benar kejam. Padahal aku gak bermaksud kayak gitu. Aku cuma mau jadi anak yang berbakti buat ibu. Tapi kenapa akibatnya malah ngorbanin Mama? Ya Allah, aku gak mau jadi anak yang durhaka. Aku gak mau jadi anak yang membuang orang tuanya sendiri. Tapi apalagi yang harus aku lakuin? Akbar, kamu kenakan dulu ini Ibu Diana. Akbar, Diana, Apa sih sebenarnya hubungan ibu itu sama papa? Aku tahu banget, pasti ada yang papa sembunyiin. Tapi aku juga yakin, mau dipaksa seperti apapun, papa juga gak bakal ngaku. Itu kan Caca. Caca, Akbar? kamu lagi ngapain di sini? Lagi ada masalah? Enggak apa-apa. Ya udah, kamu masuk aja ke mobil saya. Kita cari tempat yang enak, sekalian kita ngobrol. Saya juga butuh teman buat diajak ngobrol, Caca. Udah lah, Caca, tenang aja. Saya nggak akan bawa kamu kabur. Ayo masuk. Kamu pernah ngerasain nggak sih, Caca? Kamu dibohongin sama orang yang kamu percaya. Itu yang lagi saya alami sekarang, Caca. Dan rasanya semua itu bikin saya jadi hancur. Saya benar-benar penasaran, Cak. Dan yang paling aneh, orang yang membohongi saya selama ini adalah orang yang paling dekat sama saya. Emangnya siapa yang bohongin Pak Akbar? Papa saya sendiri, Cak. Dan saya yakin semua itu ada hubungannya sama cincin. Cincin kamu yang dari Delvin itu. Dan setiap kali saya tanya sama papa saya selalu marah. Dan dia nggak mau kasih tahu yang kebenarannya kayak gimana. Makanya dari itu,
semua masalah jadi merembet kemana-mana. Sama seperti yang aku rasain waktu ibu dan semuanya terus ngebohongin aku. Saya tahu rasanya, Pak. Rasanya kita juga jadi gak bisa percaya sama diri kita sendiri. Di satu sisi, hati kita maksa supaya kita percaya sama apa yang dibilang sama orang lain. Tapi di sisi lain kita juga tahu kalau itu nggak benar. Dan yang paling nyiksa buat saya adalah sekarang saya yang harus ngelakuin itu, Pak. Saya harus berbohong sama orang yang berarti banget buat saya. Kalau kamu tahu rasanya sakit dibohongin, kenapa kamu masih melakukan itu, Jan? Saya ngelakuin itu demi orang lain yang juga berarti banget buat saya, Pak. Kalau saya jujur, orang itu akan ngerasa sakit hati, dia akan sedih banget. Tapi sekarang dengan saya bohong, orang yang satunya lagi justru yang malah hancur. Dia sakit hati banget. Iya udah, Jan. Sekarang kita nggak usah pikirin gimana perasaan orang lain. Sekarang gimana dengan perasaan kamu sendiri? Apa kamu merasa lebih tenang dengan kamu berbohong? Apa itu yang kamu rasain sekarang, Jan? Kalau boleh milih, ya saya lebih pilih saya mau jujur. Kalau kamu sendiri nggak bisa menjaga hati kamu untuk nggak terluka, bagaimana dengan hati orang lain, Jan? Baru Bapak yang ngomong kayak gitu ke saya. Dan baru sama kamu, Jan, saya bisa sampai unek-unek saya. Rasanya saya sekarang sedikit jauh lebih lega. Maafin saya, Pak Akbar. Saya nggak tahu ada Pak Akbar. Permisi. Dimas! 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 Cak! Vin! Vin, kamu kenapa sih? Ada Dimas saja, langsung lupa segalanya. Kok aku jadi ngerasa kesel ya? Kamu balik ke sana nanti aku udah masalah Pak Akbar nanti. Lagian aku juga nggak tahu kamu udah punya hubungan yang begitu dekat sama Pak Akbar. Sama Pak Akbar dekat? Bisa aja ah. Ya enggak, tadi aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kalau kamu sama Pak Akbar mungkin ada hubungan yang besar kayak Pak Akbar. Apalagi supaya kamu percaya. Kenapa ya? Kayaknya semua yang aku lakuin tuh pasti disalahartiin. Padahal aku gak ada niat buat nyakitin siapa-siapa. Caca, sebenarnya kamu tuh ada masalah apa sih? Kamu cerita sama aku. Enggak, Vin. Ini masalah aku sendiri. Aku gak mau bebanin orang lain dengan masalah aku. Emangnya aku orang lain buat kamu? Ya udah, Vin. Tapi sekarang kamu bilang sama aku, apapun masalah kamu, kamu bilang sama aku, mungkin aku bisa bantu. Aku cuma mau ngeliat kamu itu bahagia, gak ada yang lain.
seperti itu. Delvin! Kamu memang Delvin kan? Kamu Delvin. Maafin saya Dimas bukannya Delvin, maafin saya. Enggak, kalau kamu bukan Delvin, kenapa kamu tadi bersikap seperti itu sama Caca? Kenapa kamu tadi pegang tangannya Caca? Maafin saya, Mas. Saya Dimas bukannya Delvin. Enggak, ini semua nggak mungkin. Kamu bisa bohong, tapi mata kamu nggak bisa, Delvin. Mata kamu itu menyiratkan cinta yang dalam sama Caca. Kamu pasti Delvin. Kamu pasti Delvin. Saya Dimas, Mas. Kenapa kamu melakukan ini, Delvin? Kenapa kamu tega bohongin aku, Vin? Kamu gak pikir gimana hancurnya hati aku, ha? Kamu gak pikir gimana sedihnya aku ketika kamu pergi ninggalin aku, Vin? Kamu tega sama aku, Delvin. Kamu tega sama aku. Gimana saya bikin Mbak percaya kalau saya itu Dimas, bukannya Delvin. Saya nggak kenal Delvin itu siapa, Mbak. Maafin saya. Kamu bohong sama saya. Saya tahu kamu Delvin. Kamu pasti Delvin kan? Caca, tolong kasih tahu aku. Dia ini Delvin kan, Caca? Sel, sebenarnya Sebenarnya apa, Caca? Tolong kasih tahu aku ya sebenarnya. Polisi. Kalau mereka mengenali aku, bisa-bisa aku langsung ditangkap. Maaf, aku udah gak punya waktu lagi. Delvin! Woi, berhenti, jangan lari. Ya, jangan-jangan polisi itu mengenali Delvin. Mbak, siapa lagi berani? Kenapa bukan diri sekali? Buronan yang ditangkap Cak. Dia itu Dimas, Pak. Orang itu namanya Dimas. Sebaiknya kita kejar untuk kita periksa. Ayo. Kita kejar sampai dapat. Yuk. Seharusnya dia bukan di sini, Pak. Mana nggak ada, Pak. Ada jalan. Nggak mungkin dia lolos. Jangan! Siapa? Sejuta cinta. Saya Dimas, Pak. Pak, saya Dimas, Pak.
polisi, Ma. Polisi? Apa maksud kamu, Delvin? Tadi aku lagi bicara sama Caca, tiba-tiba polisi datang, Ma. Ini semua pasti karena Caca, ya? Ya kan? Dia yang bikin kamu diumpul-umpul sama polisi. Ya kan? Pasti dia yang panggil polisi, Delvin. Mama nggak usah nuduh Caca sembarangan, Ma. Caca itu nggak tahu apa-apa sama sekali. Nggak usah tuduh dia. Udah, Ma. Kenapa? Kenapa Mama gak mau nuduh Caca? Ini pasti karena Caca. Kamu kan tahu, dia selalu maksa kamu untuk selalu menyerahkan diri sama polisi. Ya kan? Pasti dia dendam sama Mama. Pasti dia dendam sama Mama. Udah, Ma. Sekarang yang penting polisi itu udah nggak ngejar aku lagi. Udah, sekarang kita nggak usah berdebat masalah ini. Udah, kita pergi dari sini sekarang ya. Nggak usah bahas lagi. Ayo, udah, Ma. Udah. Ayo, Ma. Aku benar-benar penasaran. Sebenarnya siapa wanita bernama Diana itu? Ngapain dia melarang aku berhubungan dengan Abel? Aku harus tanya langsung sama Abel. Ngapain kamu datang ke sini? Maaf kalau saya mengganggu waktu kamu, Bel. Tapi saya mencoba hubungin kamu, tapi nggak ada yang angkat. Dan saya juga telepon di kantor, katanya kamu belum datang. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Saya ingin tanya sesuatu sama kamu. Kayaknya ini serius nih. Ada apa? Begini, Bel. Saya mau tanya. Ada Bel? hubungan apa? Siapa Bel? Kamu ngapain datang kemari? Jadi ini ibu kamu. Loh, Mama, Papa kenal sama Akbar? Akbar, kamu kenal sama mamaku? Bukan cuma kenal. Bel, Mama bicara sama kamu. Ayo kita masuk. Tunggu, Tante. Akbar, saya ingin bicara sama anak saya. Ayo. Silakan, nggak apa-apa, Tante. Tapi sebelum saya menyampaikan sesuatu sama Abel. Abel, kamu harus tahu kalau ibu kamu melarang kita untuk bekerja sama. Tapi kenapa, Akbar? Kenapa Mama bilang seperti itu? Kamu tanya aja langsung sama ibu kamu. Dia ajak saya ke sini. Saya ingin mencari jawaban dari pertanyaan ini. Nanti Mama jelasin jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga Delvin nggak ketangkep polisi. Aku emang nggak setuju dia kabur kayak gini, tapi aku juga nggak mau dia ditangkap polisi. Karena hukumannya pasti berat banget kalau dia nggak nyerahin diri. Kamu kelihatan sangat cemas, Cak. Sama Dimas. Kalau misalnya aku khawatir kan Dimas itu orangnya baik, Sel. Karena Dimas orang yang baik atau karena Dimas itu Delvin? Aku tahu dia itu Delvin. Demi Tuhan aku yakin dia itu Delvin. Kenapa sih, Cak, kamu gak mau bilang sama aku?
itu sangat merindukan Delvin. Apa kamu tega sama aku, Caca? Kamu gak mikirin gimana perasaan aku? Ya Allah, aku gak tega bohongin Sela. Tapi aku juga gak mungkin mengkhianati Delvin. Aku harus gimana? Ya udah, Cap. Kalau emang kamu gak mau ngasih tahu aku, apa? Percuma juga aku maksa kamu, kan? Sel, maafin aku, Sel. Kamu tahu aku gak mau ngeliat kamu sedih. Iya, gak apa-apa. Aku cuma mau nitip pesan sama kamu. Kalau kamu ketemu Delvin, tolong kasih tahu dia kalau aku sangat rindu sama dia.